Halo, perkenalkan nama saya Neng Fijria Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat data tabel frekuensi baik kumulatif maupun relatif dengan menggunakan data tunggal maupun data berkelompok. Juga akan menjelaskan cara membuat kurva maupun histogramnya. Untuk data berkelompok, di sini saya mempunyai 50 sampel data, yaitu nilai bahasa Arab yang diambil secara acak. Nilai tersebut mulai dari 12, 14, 17, sampai 10. Kemudian nilai tersebut saya susunkan dari nilai paling kecil, yaitu 10, sampai yang paling besar, yaitu 27. Mari kita membuat tabel data frekuensi. Sebelum itu, apa yang harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita membuat data tabel frekuensi? Ayo, ada yang tahu? Ya, sebelum membuat data tabel frekuensi itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu. Yang pertama itu min-nya, median, modus, rank, banyak kelas, interval kelas, batas kelas atas maupun batas kelas bawah. Nah, beginilah rumusnya untuk min itu sendiri, yaitu sigma FI kali MI per FI. 955 itu merupakan total hasil dari frekuensi yang dikali titik tengah, kemudian dibagi 50 sama dengan 19,7. Kemudian untuk rumus mediannya itu sendiri, LM itu merupakan interval kelas keempat antara 19 dan 21. Untuk N-nya itu sendiri 50, untuk sigma F-nya itu interval ke-20, dan untuk FM-nya itu sendiri frekuensi titik tengah, dan hasilnya itu 130. Kemudian untuk modusnya itu sendiri, LMO merupakan nilai median. Kemudian D1-nya itu merupakan frekuensi paling bawah. D2-nya merupakan batas atas, yaitu 10. Untuk C-nya merupakan interval kelas, yaitu rank dibagi banyak kelas, yaitu 3. Totalnya 133. Nah, selanjutnya untuk rank-nya itu sendiri, yaitu X maksimum dikurangi X minimum, yaitu 27 dikurangi 10, sama dengan 17. Kemudian yang terakhir ada banyak kelas. Nah, untuk kelas itu sendiri, rumusnya sudah ada dari sananya. Menggunakan log sama dengan 1 tambah log 3,3, N-nya 50. Nah, untuk hasilnya itu sendiri yaitu 6,61 dibulatkan menjadi 7 kelas. Penting, saya ingatkan lagi kalau batas kelas atas itu ditambah 0,5, sedangkan kalau batas kelas bawah itu dikurangi 0,5. Nah, beginilah tampilan dari tabel frekuensi itu sendiri. Untuk mencari tepi kelasnya itu sendiri, caranya interval 10 dengan batas kelas bawah, yaitu dikurangi 0,5. Kemudian untuk interval 12-nya dengan batas kelas atas, yaitu ditambah 0,5. Jadi di sini interval yang mempunyai nilai 10 sampai 12 itu frekuensinya adalah 13. Kemudian untuk mencari titik tengahnya, yaitu 10 ditambah 12 dibagi 2 sama dengan 11. Nah, selanjutnya untuk mencari frekuensi relatif, rumusnya itu FI per N kali 100. Nah, jadi 13
dibagi 50 dikali 100 sama dengan 26. Kemudian untuk mencari frekuensi kumulatif, yaitu nilai frekuensi atas 13 dipindahkan terlebih dahulu, kemudian ditambah yang bawah 8 sama dengan 21. Selanjutnya seperti itu sampai nilai yang terakhir. Kemudian data tersebut saya sajikan dalam bentuk kurva dan histogram untuk mempermudah dalam melihat data dan menarik ketika melihat data tersebut. Bisa menggunakan Excel maupun Microsoft Word. Dapat terlihat dengan jelas mana yang lebih tinggi, yaitu nilai 10-12 dengan frekuensi 13 orang. Kemudian untuk data tunggalnya sendiri, saya mempunyai 10 sampel data, yaitu tinggi badan yang diambil secara acak. Mulai dari 177 cm, 172 cm, 185 cm, sampai yang terakhir itu 175 cm. Kemudian data tersebut saya susunkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, mulai dari 165 cm, kemudian sampai yang terbesar itu 185 cm. Selanjutnya kita mulai dengan membuat data tabel frekuensi. Namun, sama seperti sebelumnya, kita harus mencari terlebih dahulu min, median, modus, rank, kelas. Nah, di sini untuk minnya itu sendiri yaitu 175. Kemudian untuk mediannya 175 dan untuk modusnya 175 dengan 2 kali muncul. Kemudian ranknya itu sendiri 20 dan kelasnya 4,322. Nah, seperti inilah bentuk tabel frekuensi dengan data tunggal. Lebih simpel, tidak sekompleks tabel frekuensi untuk data berkelompok. Nah, untuk mencari frekuensi relatif itu rumusnya masih sama, F per N kali 100. Yaitu di sini 1 berarti per 10 kali 100 sama dengan 10. Nah, berikutnya untuk mencari frekuensi kumulatif, yaitu kita taruh dulu di situ angkanya 1, lalu ditambah dengan 3 sama dengan 4. Nah, selanjutnya seperti itu, sama seperti yang sebelumnya sampai data terakhir. Sama seperti sebelumnya, data tersebut kemudian saya sajikan dalam bentuk kurva dan histogram untuk mempermudah dalam melihat mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Bisa terlihat 175 sampai 179 merupakan frekuensi paling tinggi yaitu 4. Kemudian 165 sampai 169 merupakan frekuensi yang paling rendah yaitu 1. Baik, sampai di sini pembahasan materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa untuk di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.